Salam sejahtera seluruh jemaat JCC dan simpatisan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, Pendeta Nathan Jurnawan, di dalam ibadah live streaming hari ini. Kita hari ini akan memberkati Bapak Ibu melalui firman Tuhan dengan tema ketaatan mendatangkan berkat. Sebelumnya kita menikmati pujian penyembahan lagu dari Pendeta Dan Jurnawan. apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janjimu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah lagu penyembahan oleh pencipta lagunya sendiri. Kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali kami mengharap Engkau melalui ibadah live streaming hari ini, supaya melalui ibadah ini kami bisa menjangkau seluruh jemaat GCC, simpatisan GCC dimanapun mereka berada, baik Indonesia, Amerika maupun di negara-negara lain, karena kerinduan kami agar mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Tuhan yang melindungi untuk memberkati kami. Amin. Tema hari ini yang akan kita kupas adalah ketaatan mendatangkan berkat. Mungkin tema yang demikian itu banyak sekali bermunculan di YouTube. Tapi mungkin kita bisa melihat dari versi-versi yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar firman. Karena ada orang yang hanya mendengarkan firman tidak melakukannya, maka tidak ada gunanya
Berkat itu hanya tercurah bagi orang yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Sama seperti engkau sakit penyakit. Engkau datang berobat ke seorang dokter. Yang menyembuhkan itu bukan dokternya, tapi obat yang engkau minum. Setelah dokter memeriksa badanmu, lalu keluarlah resep obat yang akan menyembuhkan penyakitmu. Minumnya obat apa? Masalahnya adalah engkau pergi ke apotik, tidak tebus obat itu enggak, dan minum obat itu sesuai dengan resep apa tidak. Jika tidak ada gunanya engkau datang kepada dokter. Biarlah saja sakit. Sama juga engkau berharap diberkati oleh Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau lakukan apa tidak? Kalau engkau tidak lakukan, ya tidak ada gunanya. Engkau hanya menjadi pendengar firman. Di dunia ini terdiri dari 8 miliar manusia yang dalam hal keyakinan itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah yang tidak percaya adanya Allah, yang mungkin seringkali kita sebut sebagai kelompok ateis. Itu menunjukkan tidak, teis itu adalah Allah, artinya tidak percaya adanya Allah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang percaya Allah itu ada. Walaupun mereka masih menganut macam-macam agama, tapi intinya kita sama, percaya Allah itu ada, pencipta langit bumi, pencipta segala isi dunia, pencipta manusia, itu Allah. Nah, kalau kelompok yang kedua ini, dari 2 kelompok ini, sudut pandang dan cara mencapai kesuksesan juga berbeda-beda. Kita lihat bagaimana cara mencapai kesuksesan dari kedua kelompok ini. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Kita lihat apa yang Tuhan jelaskan di sini tentang mencari kekayaan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Di ayat 31 ini Tuhan Yesus menekankan tentang kehidupan materi. Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, semua yang dibutuhkan. Tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di ayat 31 adalah konteks zaman dulu. Belum ada zaman di mana kendaraan dibutuhkan kemudian gadget atau handphone, dibutuhkan laptop, belum ada. Zaman dulu masih sederhana, makanan, pakaian, tempat tinggal, kalau itu sudah terpenuhi dianggap sudah aman. Kalau zaman sekarang berbeda. Tuntutan teknologi, tuntutan dunia sudah berbeda. Lalu ayat 32, bagaimana mendapatkan kekayaan itu? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan di ayat 32 ini ada 2 yang dicari, ada 2 cara mengupayakan kesuksesan, cara mengupayakan kekayaan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya mereka berhasil karena mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, hikmat logika sendiri. Dengan kata lain, mereka berjuang dengan kehebatan sendiri untuk menjadi orang yang sukses. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Akan tetapi beda dengan orang yang percaya kepada Allah. Kalimat selanjutnya di ayat 32 itu Yesus berkata, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Tuhan ingin kita mengandalkan Dia untuk sukses. Kalau begitu, apa bedanya? Sukses dunia dengan sukses orang yang percaya Tuhan? Sukses dunia, mungkin dia berhasil secara duniawi. Tapi di hatinya belum tentu ada kedamaian, ada sukacita. Jack Ma menjadi orang yang sangat kaya, tapi hidupnya juga tidak bahagia. Anaknya mati karena penyakit. Dia anaknya perempuan juga sekarat karena sakit penyakit. Dirinya sendiri pun sedang kena penyakit. Kalau gitu, punya duit, tetapi tidak ada ahli waris. Punya kekayaan yang akan nikmati bukan dia dan keturunan. Apakah itu kebahagiaan? Itulah mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, Tuhan maunya engkau dapatkan kekayaan dan engkau bisa nikmati kekayaan yang Tuhan berikan.
Nah, itu yang terbaik Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya kepada Allah, cara mencapai sukses selain bekerja juga memohon pertolongan Tuhan. Di kalangan orang-orang Kristen itu ada satu kata yang cukup terkenal, yaitu ora et labora, bekerja dan berdoa. Kata ini berasal dari bahasa Latin. Bapak Ibu, ora et labora itu sangat sejalan dengan firman Tuhan. Karena itulah di dalam kitab Tesalonika secara khusus Paulus menuliskan tentang kata ora et labora, bekerja dan berdoa. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo tentang mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dan jangan andalkan kekuatanmu. Nah, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya Tuhan sanggup melakukan apapun termasuk membuat engkau kaya dalam sekejap. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membuat engkau sekejap dalam kaya raya. Percayalah kepada Dia. Lalu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya jangan merasa dirimu hebat. Jangan merasa bahwa engkau sukses, engkau berhasil karena kekuatan dan kehebatanmu sendiri. Nah, Tuhan tidak senang tuh. Tuhan paling tidak suka sama orang demikian. Artinya engkau sombong. Menyepelekan Tuhan. Tidak sadar bahwa engkau bisa berhasil semua ini karena anugerah Tuhan. Lalu ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Dia dalam segala lakumu artinya mengakui bahwa hari ini kita sebagai manusia yang sangat terbatas tidak bisa mengubah waktu, tidak tahu apa yang terjadi ke depan besok 1 jam yang akan datang. Akuilah Dia dalam segala lakumu, akuilah keterbatasan kita. Memang kita tidak punya apa-apa, kita sangat terbatas. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi minggu depan? Tidak tahu. Apakah engkau tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak tahu. Apa yang engkau tahu? Apa yang terjadi 1 jam yang akan datang? Tidak tahu. Kalau kita tahu 1 jam yang akan datang akan terjadi apa-apa, kecelakaan itu bisa dihindari, betul nggak? Misalnya Anda naik pesawat ini dari kota ini sampai ke kota ini, katakanlah penerbangan 1 jam dan engkau sudah tahu apa yang akan terjadi 1 jam itu, Anda batal walaupun tiket itu sudah di tangan Anda. Anda tidak akan berangkat. Percaya nggak? Demikian pula jika orang tahu apa yang akan terjadi 1 jam yang akan datang, teroris yang meledakkan bom gagal semua karena 1 jam sebelum bom meledak. Orang sudah tahu menghindari, menyelamatkan diri. Kalau sudah tahu bom akan meledak 1 jam yang akan datang, engkau masih berkumpul di sana, itu cari mati. Betul? Kita tidak tahu. Makanya kita harus mengakui bahwa kita ini lemah. Kita harus akui bahwa kita sukses bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita ini luar biasa. Menghadapi virus corona yang begitu kecil, yang begitu lemah, dunia lumpuh. Betul? Virus. Hanya masalah kita tidak dapat melihat virusnya dengan mata sendiri. Kalau virusnya segede semut, saya yakin dunia ini gak akan goncang. Begitu kita lihat ada kerumunan virus, kita tinggal semprot pakai baygon atau pakai obat minyak pembasmi, deterjen dan sebagainya. Karena virus corona itu mudah mati. Kena jemur panas saja mati. Kena air sabun, deterjen aja mati. Alkohol aja mati. Begitu lemah. Tapi menggoncangkan dunia. Ekonomi goncang. Geger. 3 tahun. Artinya manusia itu lemah. Nah, kalau sudah tahu lemah, apa yang perlu kita sombongkan? Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, masalah kesulitan yang kita alami terutama dalam bisnis akan Tuhan selesaikan. Jika ada yang menipu engkau, Allah akan meluputkan engkau. Tuhan tahu kok. Meluruskan jalanmu. Ketika engkau mulai belok-belok, ketika engkau akan ditipu orang, Tuhan bisa atasi.
Tapi jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Ayat yang ke-7, Amsal 3:7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan anggap dirimu sendiri bijak, artinya jangan merasa dirimu hebat, tahu segalanya, paling pintar dan lain sebagainya. Kita ini siapa sih? Jangan tonjolkan diri kita. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan itu artinya tidak berani mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau berhasil, oh Tuhan yang memberi. Engkau sukses, Tuhan yang mengaruniakan. Engkau naik pangkat, terima kasih Tuhan. Berapa sering kita lupa bahwa kita bisa mendapat sesuatu, bisa berhasil karena anugerah Tuhan? Berapa banyak orang yang sombong. Kadang-kala di gereja pun banyak. Pengusaha-pengusaha yang jadi jemaat kita, kadang-kala ingin kendalikan pendeta. Ketika pengusaha ingin kendalikan pendeta, Anda itu merasa bahwa Anda itu lebih hebat dari utusan Tuhan. Tidak boleh. Utusan Tuhan tetap utusan Tuhan yang Tuhan pakai. Sekalipun itu orang yang kecil. Maka orang-orang kaya di dalam gereja itu selalu saya tanamkan. Hamba Tuhan adalah utusan Tuhan. Oke? Karena itu engkau dukung, bukan kendalikan hamba-hamba Tuhan. Bukan karena saya punya duit, persembahan saya menghidupi hamba Tuhan. Bukan itu. Engkau tidak kasih persembahan pun Tuhan bisa memakai cara lain kok. Tuhan bisa mendatangkan burung gagak untuk pelihara Elia. Tuhan tidak pakai manusia. Karena itu apa yang perlu disombongkan? Demikian pula sebagai hamba Tuhan. Apa yang perlu disombongkan? Khotbahmu menarik, jangan karena merasa pintar. Tuhan yang karuniakan semua itu. Lalu kata yang ketiga, jauhilah kejahatan. Artinya ketika engkau merasa diri sendiri bijak, merasa hebat, merasa pintar, engkau sudah melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan yang engkau lakukan adalah kesombongan, dan dosa kesombongan itu sangat dibenci Tuhan. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, mengasihi orang yang rendah hati. Jadi ketika kita sombong karena kekayaan, sombong karena kehebatan, sombong karena kepintaran, engkau sudah berdosa di mata Tuhan. Nabi Musa memberikan peringatan keras kepada bangsa Israel. Ketika mereka sudah menjadi orang yang berhasil. Sampai di tanah Kanaan, ketika mereka sudah mendirikan rumah-rumah, ketika mereka sudah bercocok tanam, ketika mereka sudah sukses di dalam segala hal, Nabi Musa berkata, hati-hati agar engkau tidak melupakan Tuhan. Hati-hati jangan sampai engkau menyembah Allah lain. Hati-hati jangan engkau menganggap bahwa semua yang engkau miliki itu karena kehebatanmu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 17. Kita akan lihat. Di Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tema yang saya kupas hari ini adalah diberkati karena ketaatan. Karena itulah di dalam Ulangan 8 ayat 11 ini Nabi Musa dengan jelas mengatakan, hati-hati jangan melupakan Tuhanmu. Harus tetap berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan. Kenapa harus dilakukan itu? Karena sumber berkat Tuhan itu terletak pada ketaatan. Kalau engkau taat pada perintah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Ketika engkau tidak taat pada hukum-hukum Tuhan, berkat itu akan jauh, bahkan kutuk yang akan datang. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Artinya engkau sudah berhasil taklukkan tanah Kanaan. Ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Berarti mereka secara finansial berkembang. Apa yang dikatakan Musa? Kayaknya dituai oleh bangsa Israel. Hari ini, Israel walaupun menjadi negara yang kecil dengan penduduk yang ada di Timur Tengah itu tidak sampai 10 juta. Tapi walaupun negara Israel kecil, penduduknya tidak sampai 10 juta, 1/3
ekonomi dunia ada di tangan Israel. Anda kebayang nggak? Dari 10 juta orang di Israel. Sedangkan dunia ini penduduknya 8 miliar. Ekonomi dunia 1/3 di tangan Israel. Kebayang saja. Luar biasa. Jadi perkataan Musa bukan hanya terjadi kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lampau, tapi juga berlaku sampai bangsa Israel hari ini. Makanya bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati. Kenapa? Mereka sangat taat kepada perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, tur ke Israel, coba perhatikan. Mereka itu sangat taat, terutama ketika hari Sabat. Hari Sabatnya orang Israel adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu mereka tutup usaha. Tidak boleh bekerja. Mereka beribadah, pergi ke sinagog, pergi ke tembok ratapan, berdoa, beribadah di hari Sabat. Itulah ketaatan bangsa Israel. Dunia yang sudah begitu maju, di mana manusia berontak kepada Tuhan, tapi ada satu bangsa kecil ini tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Maka tidak heran Tuhan berkati bangsa Israel itu secara luar biasa. Karena itu Tuhan berkata melalui Nabi Musa itu, jangan sombong dan melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nabi Musa ingatkan kepada bangsa Israel. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi engkau ketika engkau melewati padang gurun yang sangat ganas. Bahkan 40 tahun siang malam Tuhan tidak tinggalkan mereka. Pada siang hari Tuhan datangkan tiang awan. Pasti tiang awan itu begitu gede. Kalau dulu ada video divideokan tuh sangat-sangat menarik dan sangat menakjubkan ya. Kejadian nyata, bukan film loh. Ini kejadian nyata di mana ada sebuah tiang awan yang begitu besar jadi seperti sebuah payung. Payung kan tiangnya kecil tapi sayapnya gede, betul? Sama juga tiang awan. Begitu ada satu tiang tapi tiang itu berbentuk payung. Sehingga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka tuh ada di bawah awan. Ketika mereka bergerak, awan itu ikut bergerak, menudungi mereka, menaungi mereka sehingga tidak kepanasan di padang gurun. Kebayang tidak? Waktu kami pergi tur ke Israel, yang namanya padang gurun, gunung batu, itu gersang. Pasir semua, perjalanan berjam-jam, kiri kanan Anda hanya bisa melihat pasir. Itu padang gurun, itulah bangsa Israel berjalan. Lalu malam hari, nggak ada listrik. Bagaimana penerang? Tuhan datangkan tiang api. Satu sisi tiang api sebagai penerang bagi mereka. Di sisi lain tiang api itu menghangatkan mereka. Tuhan yang menuntun 40 tahun sepanjang perjalanan. Ulangan 8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Kita lihat. Jadi boleh dikatakan kalau divideokan seperti zaman sekarang, HP sudah canggih, apapun di video-video masuk YouTube kita bisa melihat. Wah, saya katakan sangat menarik loh. 40 tahun perjalanan di padang gurun. Bagaimana Tuhan bekerja. Lalu batu yang keras Tuhan bisa buat keluar air. Kalau yang kita nonton video-video ini kan hasil editing, hasil syuting. Tapi ini kejadian nyata, tapi dahsyat. Betul? Bagaimana Tuhan melindungi, karena itulah Tuhan ingin agar mereka tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa mereka berhasil karena Tuhan. Ulangan 8:16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Selama perjalanan di padang gurun 40 tahun. Jelas mereka tidak punya waktu bercocok tanam. Jelas kalau punya waktu bercocok tanam tidak bisa cocok tanam karena itu padang gurun. Lalu bagaimana mereka hidup? Tuhan turunkan mana.
Dari setiap hari ada mana yang Tuhan turunkan. Setiap hari mereka pungut. Dan ketika mereka kepingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Jadi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dan sempurna. Kalau kita mau bicara tentang makanan yang disediakan, katakanlah satu kali makan setiap orang dapat jatah 20.000. Ya, 20.000. Sehari makan berarti 60.000. 60.000 dikali 2 juta orang yang makan. Kira-kira berapa ratus juta? Satu hari harus keluarkan ratusan, mungkin bermiliaran. 40 tahun. Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memelihara. Kenapa demikian? Karena mereka taat pada perintah Tuhan. Maka di padang gurun itulah Musa kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat hukum-hukum, membuat peraturan-peraturan. Mereka taati, maka Tuhan lindungi. Karena Tuhan dengan firman itu tidak bisa dipisahkan. Maka di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika engkau taat pada firman Tuhan, maka Tuhan ada di dalam hidupmu. Ketika engkau tidak taat, maka Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Dan salah satu wujud ketaatan kepada Tuhan itu adalah akui Dia. Akui bahwa engkau berhasil karena Dia. Kita lihat Ulangan 8 ayat 17-18. Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kembali lagi Tuhan ingatkan bahwa engkau berhasil. Engkau bisa nikmati tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kesuksesanmu, tapi anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi. Karena itu jangan lupakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih hari ini. Engkau bisa memiliki sesuatu karena Tuhan, bukan karena kehebatanmu. Nah, kalau engkau tahu itu adalah dari Tuhan, maka ketika Tuhan meminta kembali kepada engkau, dalam wujud persembahan-persembahan untuk pelayanan Tuhan, apakah engkau lakukan? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Walaupun di dunia ini banyak orang yang percaya, yang tidak percaya, tidak mengakui bahwa dia sukses karena karunia Tuhan. Namun bagi kita ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak kelihatan, tapi ada. Sama seperti Tuhan, tidak kelihatan namun Tuhan itu ada. Sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Jangankan jauh-jauh lah. Dengan mata telanjang kita, emang kita bisa melihat virus corona? Enggak. Tapi siapa yang menyangkal virus corona ada? Maka sampai hari ini pun ada orang yang masih tidak percaya virus corona ada. Mereka hanya berkata, oh itu permainan mafia, oh itu permainan politik dan sebagainya. Padahal yang meninggal itu sudah jutaan orang. Yang kena jangkit itu sudah mencapai 600 jutaan di dunia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, masih ada yang bebal. Angin. Siapa yang bisa melihat angin? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Tapi siapa yang bisa menyangkal angin itu ada? Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Allah tidak bisa kita lihat, tapi Allah itu ada. Roh itu ada. Nah, apa yang melandasi keyakinan kita bahwa Allah memang sanggup memberkati dan membuat kita berhasil? Dasarnya adalah bahwa Allah memiliki otoritas atas seluruh kehidupan manusia. Saya mengajak Anda melihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 6-10 bahwa Allah punya otoritas mutlak di dalam seluruh kehidupan manusia. Ini bagi orang yang percaya Tuhan. Bagi yang tidak percaya Tuhan tidak perlu dengarkan ini. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Apa maksud ayat ini?
Tuhan mematikan dan menghidupkan, artinya hidup mati manusia itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana kita membuktikan kebenaran ini? Ya, berdasarkan fakta yang terjadi. Hidup artinya kita tidak punya otoritas untuk menentukan mau lahir di negara mana. Emang kita bisa memilih? Kalau kita bisa memilih mau dilahirkan di negara mana, pasti kita pilih negara yang makmur. Kita pilih negara yang tertib. Kita pilih negara yang tidak demo-demo melulu. Kita pilih negara yang, kalau saya boleh memilih, saya kepingin lahir di negara yang berbasis bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Karena saya sebagai hamba Tuhan rindu akan menguasai dua bahasa itu agar saya bisa memberitakan Injil. Nah, itu kerinduan saya. Tapi kan kita nggak bisa memilih. Lahir di Indonesia, ya sudah terima saja. Betul? Anda tidak bisa juga memilih mau dilahirkan keluarga mana. Kalau kita bisa pilih saya mau lahir di keluarga mana, saya yakin pasti semua orang kepingin lahir dari keluarga kaya raya, keluarga yang terhormat, keluarga bangsawan-bangsawan. Tidak bisa memilih. Demikian pula jenis kelamin. Yang nonton video saya ini, ada laki-laki perempuan. Anda puas nggak sebagai seorang laki-laki dilahirkan sebagai laki-laki? Kalau tidak puas, Anda pasti berontak, operasi kelamin, betul? Anda wanita, apakah berusaha mengubah jadi laki-laki? Engkau tidak puas. Engkau tidak bisa memilih. Kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan itu sudah diatur dari atas. Kemudian kita juga tidak bisa memilih lahir dengan wajah seperti apa. Wajah ikut ayah, wajah ikut ibu, atau wajah ikut tetangga. Anda tidak bisa memilih. Jangan jauh-jauh. Golongan darah pun kita tidak bisa memilih. Kita pasti ikut golongan darah ayah atau ibu. Nggak mungkin golongan darah orang lain. Kita tidak bisa memilih, artinya hidup di tangan Tuhan. Lalu mati. Artinya kita tidak punya otoritas menentukan kapan kita akan mati. Emang Bapak Ibu bisa tahu kapan kita akan mati? Kecuali kita yang membuat kita mati dengan cara yang tidak Tuhan berkenan. Bunuh diri. Betul? Anda tidak bisa tahu di mana akan mati, dengan cara apa? Apakah dengan sakit, penyakit, kecelakaan, bencana, atau dibunuh? Kita tidak tahu. Saya sebagai seorang pendeta tentu juga berharap ketika meninggal dalam kemuliaan, lagi khotbah-khotbah, haleluya, lagi semangat khotbah, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Rasanya mulia juga ya. Atau lagi berdoa, haleluya, haleluya dalam penyembahan, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Bila perlu sempat divideokan waktu meninggalnya lagi nyembah Tuhan. Nah, ini kan kelihatan mulia sekali. Betul? Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak bisa memilih. Maka di 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 itu dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Artinya Tuhan punya otoritas dari awal sampai akhir kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Lalu ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Artinya miskin kayanya seseorang itu ada di tangan Tuhan. Tuhan punya otoritas bagi Sang Pencipta. Tentu ini bukan hal yang sulit. Bukan hal yang mustahil. COVID selama 3 tahun sudah membuktikan itu. Banyak orang kaya jungkir balik. Usahanya tutup, pabriknya tutup. Yang paling terpukul itu penerbangan. Karena nggak bisa terbang. Mau terbang pun nggak boleh. Pariwisata hancur-hancuran. Yang hotel hancur-hancuran. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat banyak yang kaya raya. Tapi dalam 3 tahun ini jungkir balik. Kemarin saya baca satu artikel yang sangat menakutkan. Jokowi mengatakan, di dunia saat ini 60 negara terancam bangkrut. Kebayang gak? 60 negara. Sedangkan di dunia ini negara hanya lebih kurang 200 negara.
Dari 200 negara, 60 negara terancam bangkrut. Dan sekarang Sri Lanka itu sudah bangkrut. Dan 9 negara saat ini kondisinya sudah mirip dengan Sri Lanka. Tinggal harinya meledak, tinggal harinya bagaimana kehancuran itu terjadi. Mengerikan. Artinya manusia itu lemah. Manusia tidak punya kuasa apapun. Nah, banyak pengusaha yang jatuh bangkrut. Hanya gara-gara virus corona yang begitu kecil. Tapi ada juga di masa krisis justru dia kaya raya. Salah satunya adalah pencipta aplikasi Zoom. Karena virus corona. Jadi saya tidak bisa layani, tidak bisa penginjilan, tapi saya lewat Zoom. Jadi saya suka buka kelas pengajaran di setiap hari Senin. Atau hari-hari tertentu. Yang ikut kelas pengajaran saya banyak. Yang saya banyak menuai jiwa di 3 tahun itu juga lewat Zoom. Lewat ibadah live streaming. Setelah mereka nonton YouTube-nya, dia hubungi saya. Kemudian mereka bergabung dengan saya. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah yang terjadi. Ia merendahkan dan meninggikan juga, artinya tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh Tuhan. Engkau bisa naik pangkat satu tahap, satu level demi satu level karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengaruniakan kepadamu. Berapa waktu yang lalu kita sudah pelajari kehidupan Yusuf. Dari seorang gembala kecil. Gembala yang hanya dipercayakan beberapa ekor hewan. Tapi akhirnya bisa menjadi seorang yang sukses. Bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, apakah di Mesir ini kurang orang pintar? Sehingga Yusuf inilah yang harus diangkat? Tidak, karena memang kehendak Tuhan. Jadi tinggi rendahnya kedudukan seseorang itu berdampak langsung pada status sosial ekonominya. Hal itu lebih jauh ditegaskan pada ayat selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-8. 1 Samuel 2:8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan jika alas bumi itu milik Tuhan, tentu segala yang ada di bumi itu adalah milik Tuhan. Bisa tangkap? Anda bercocok tanam, menghasilkan tanah. Itu kan milik Tuhan. Apapun yang ada di bumi milik Tuhan. Bahkan diri kita juga milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita, emang kita bisa melawan? Kita bisa betot-betotan sama malaikat maut. Jangan ambil dulu. Nggak bisa. Kalau hari ini Tuhan mau angkat kita, mau ambil nyawa kita, kita tidak bisa melawan karena kita itu milik Tuhan. Apakah itu orang ateis yang tidak percaya Tuhan ataupun orang yang percaya Tuhan. Karena kematian itu adalah adalah kuasa dari Sang Pencipta. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati hanya 1 kali. Sesudah itu dihakimi. Kematian adalah ketetapan Tuhan. Nah, kalau kematian itu adalah ketetapan Tuhan, dengan sendirinya tidak seorang pun yang bisa lolos, yang bisa menolak yang namanya kematian. Artinya Tuhan berotoritas penuh. Manusia itu hanya memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu wujud. Bukan pencipta. Karena yang pencipta itu adalah Allah. Allah yang mempunyai alas bumi. Misalnya, membangun sebuah bangunan yang megah, 100 lantai, bahannya dari semen, besi dan sebagainya. Seorang insinyur sanggup membangun sebuah bangunan megah 100 lantai. Tapi sang insinyur tidak sanggup menciptakan sebuah pasir. Betul? Sebutir pasir, dia tidak sanggup. Semua itu kan dari Tuhan. Semua itu ada di otoritas Tuhan. Lalu 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Perhatikan yang dikatakan di ayat ini. Bukan oleh kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Artinya engkau bisa memiliki kedudukan tinggi di perusahaan.
naik jabatan terus. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat. Engkau bisa memiliki kedudukan di masyarakat sebagai pejabat, bukan karena kehebatan. Engkau dipilih untuk menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Tuhan menggerakkan rakyat untuk memilih engkau. Pasti Tuhan punya tujuan. Engkau bisa memiliki semuanya itu. Tuhan mengasihi engkau, membuat engkau mulus. Karena di sini dikatakan langkah kaki orang yang dikasihinya, dilindunginya. Langkah kaki menunjukkan perjalanan kita, perjalanan hidup kita, perjalanan karir kita, perjalanan pernikahan kita, perjalanan pendidikan kita, perjalanan di dalam karir politik kita, semua itu ada di tangan Tuhan. Nah, kalau di tangan Tuhan, hanya orang yang dikasihi Tuhan yang akan mendapatkan semuanya itu. Ayat 10. Orang-orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Perhatikan kembali makna yang terkandung di sini. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Artinya tidak mengakui bahwa Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya, Tuhan yang menentukan tinggi rendahnya kedudukan seseorang. Jadi orang yang berbantah dengan Tuhan adalah yang tidak mengakui bahwa dia berhasil karena Tuhan yang berkati. Yang tidak mengakui dia bisa sukses karena dari Tuhan. Yang tidak mengakui dia bisa naik jabatan karena Tuhan. Yang tidak mengakui dia bisa dapatkan kesehatan karena Tuhan. Yang tidak mengakui bla bla bla, semuanya dia tidak akui. Itu orang berbantah dengan Tuhan. Tunduklah. Tuhan, terima kasih engkau yang mengaruniakan semuanya itu. Jangan berbantah dengan Tuhan. Nah, kalau engkau berbantah dengan Tuhan berarti engkau tidak taat pada Tuhan. Dan ketika engkau tidak taat kepada Tuhan, bagaimana berkat itu akan terjadi? Dan andai kata engkau sukses pun bukan karena karunia Tuhan, tapi karena kehebatanmu, dan engkau akan alami kehancuran. Sukses tapi tidak bahagia, sukses tapi kekosongan. Berbantah artinya tidak mengakui bahwa kesuksesan dirinya adalah karena kehebatan, kekuatan, dan kepintarannya sendiri. Orang sombong hanya tinggal waktu. Dia akan jatuh dan hancur. Karena itu apa yang bisa kita sombongkan? Semua itu karunia Tuhan kok. Pada bagian pertama khotbah ini, kita sudah mempelajari 3 perikop Alkitab tentang otoritas Allah dalam hidup manusia, termasuk dalam memberkati manusia. Di Amsal pasal 3 ayat 5-7, di Ulangan pasal 8 ayat 11-18, dan 1 Samuel pasal 2 ayat 6-10. Itu sudah saya kupas dan sudah saya buktikan bahwa kita bisa berhasil, kita bisa sukses karena Tuhan. Kita harus akui Tuhan. Nah, bagaimana bagian kedua ini kita cari tahu bagaimana rahasia mendapatkan berkat Tuhan. Betul? Rahasia diberkati Tuhan sebenarnya sudah Tuhan tunjukkan dari awal manusia itu diciptakan. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir, di hari ke-6? Satu kali ada seorang jemaat saya ketika kita PA pemahaman Alkitab. Anak muda ini berkata, Pak Nathan, menurut saya urutan penciptaan itu keliru. Mestinya manusia diciptakan di hari pertama. Saya tanya, kenapa mesti di hari pertama? Dia berkata, supaya manusia bisa menjadi saksi hidup. Bagaimana Tuhan menciptakan? Hari pertama ciptakan apa? Hari kedua ciptakan apa? Nah, dia bisa sampai ke anak cucunya. Sedangkan manusia diciptakan hari ke-6. Hari pertama sampai hari yang ke-5, apa yang diciptakan Tuhan? Bagaimana Tuhan menciptakan? Ini kan kita tahu dari Musa. Kalau Musa membohongi kita, kan kita semua dibohongi. Saya lihat ini anak kritis juga ya. Ketika sudah meragukan firman Tuhan, sama juga kita meragukan Tuhan. Ketika meragukan firman Tuhan, apakah engkau masih mau taat pada firman Tuhan? Nah, itu persoalannya. Nah, Tuhan kenapa menciptakan manusia di hari ke-6? Karena Tuhan ingin agar manusia itu menikmati apa yang diciptakan Tuhan. Sama seperti seorang ibu, sebelum melahirkan si bayi ini, ibu bapaknya sudah siapkan kebutuhan bayi.
popoknya sudah siap, lampinya sudah siap, baju bayi sudah siap, perlengkapan sudah siap, ranjang untuk bayi sudah siap, semuanya sudah disiapkan. Tinggal begitu dilahirkan, anak itu sudah tinggal nikmati. Betul? Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Karena titik pusat penciptaan itu ada pada manusia. Setelah Allah selesai melakukan penciptaan selama 6 hari, setelah manusia diciptakan, Allah berkata, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang melayap dan di bumi, taklukkan dan kuasai semuanya itu. Artinya dari awal itu Tuhan menjadikan manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya itu sebagai penguasa. Kita lihat Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada manusia, kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pusat dari segala ciptaan itu adalah manusia. Bagaimana tidak mungkin Allah memberkati manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Jadi ketika Allah memberkati manusia, sebenarnya Allah memberkati gambarannya. Allah memberkati artinya segala ciptaan itu memang diperuntukkan bagi manusia untuk dinikmati, untuk dikuasai. Nah, bahkan kenikmatan itu Allah sempurnakan di hari yang ke-7 yang kita sebut sebagai hari Sabat. Tuhan berkata, Tuhan berhenti pada hari yang ke-7. Nah, apakah Tuhan perlu istirahat? Tuhan berhenti di hari ke-7? Tidak. Hari ke-7 Tuhan tentukan agar manusia bisa beristirahat, bisa berjeri lelah, dan ini berlaku sampai hari ini. Cuman sayangnya manusia telah mengubah hari yang ke-7 ini bergeser. Bukan hari Sabtu lagi. Sebenarnya hari ke-7 yang disebut hari Sabat yang Tuhan kehendaki manusia pegang itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Sedangkan sekarang manusia beristirahat di hari Minggu karena pergeseran yang dilakukan oleh Raja Konstantin. Artinya kan tidak taat. Kalau kita mau taat, ya udah hari Sabtu saja menjadi hari libur. Bangsa Israel sampai hari ini hari libur mereka itu adalah hari Sabtu. Tapi karena hari Minggu itu menjadi hari kalender internasional, ya udah bangsa Israel istirahat 2 hari. Taiwan adalah salah satu negara yang istirahatnya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Indonesia sebenarnya hampir. Dulu di zaman, kalau tidak salah zaman Gus Dur. Nah, beliau mau hari Sabtu libur dan hari Minggu. Maka awalnya diterapkan di uji coba, ternyata banyak perusahaan yang tidak sanggup. Hari kerja hanya 5 hari mereka rugi. Tapi pemerintah, kantor-kantor hari Sabtu dan Minggu biasa tutup. Betul nggak? Karena pemerintah, kantor pemerintah kan pemerintah biaya, yang swasta disanggup. Kalau tidak mesti hari Sabtu kita istirahat. Karena itu perintah Tuhan. Cuman manusia tidak mau taat. Padahal hari yang diberkati Tuhan itu adalah hari Sabtu. Hari yang ke-7. Sedangkan hari Minggu tidak dikatakan hari yang diberkati. Lalu di manakah kunci rahasia diberkati Tuhan? Kuncinya adalah ketaatan. Di Taman Eden, Allah menempatkan sebuah pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuhan berkata, kalau engkau makan buah pohon ini, engkau pasti mati. Hanya itu saja. Jadi, ketaatan itu yang Tuhan minta. Begitu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, kutukan datang. Ekonomi hancur. Karena itu di dalam Kejadian pasal 3:19 Tuhan berkata, dengan berjeri lelah mencucurkan keringat engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak taat. Berarti ketaatan itu menentukan berkat, pemberontakan itu mendatangkan hukuman dari Tuhan. Pilihan itu ada di tangan Anda. Kalau engkau ingin sukses, engkau ingin berhasil, tunduklah, taatlah pada Tuhan. Akui bahwa Dia yang membuat engkau berhasil. Di dalam Ulangan
pasal yang ke-28 terdiri dari 68 ayat. Nah, dari 68 ayat itu terbagi menjadi 2 bagian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu berbicara berkat. Kalau Anda baca ayat 1 sampai 14 itu berbicara berkat. Berkat mulu. Tapi ayat yang ke-15 sampai ayat 68 berbicara kutuk. Nah, ini ayat tentang kutuk itu lebih banyak. Karena itu syarat untuk diberkati Tuhan, Anda bisa baca Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Silakan Anda baca. Karena cukup panjang. Bagaimana engkau diberkati? Di dalam 14 ayat itu selalu menekankan taati, taat. Kalau engkau lakukan maka berkat Tuhan akan datang di dalam hidupmu. Jadi pilihan kaya miskin itu ada di tanganmu. Ketika engkau ingin diberkati Tuhan, taatlah. Kalau engkau tidak mau diberkati, engkau usah taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, demikian kebenaran Tuhan hari ini. Engkau diberkati karena ketaatan. Kita tundukkan kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hari ini kami belajar tentang arti ketundukan. Pengakuan yang dilandasi ketaatan. Engkau yang membuat kami berhasil. Engkau yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Bahkan di 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Di ayat yang ke-7 Tuhan membuat kaya dan membuat miskin. Artinya seluruh kehidupan kami dari lahir sampai mati ada di dalam tangan Engkau. Berarti gagal suksesnya kami juga ada di tangan Engkau. Namun Engkau menghendaki kami sukses. Dan syarat kesuksesan itu adalah ketaatan. Semoga kebenaran hari ini membuat kami sadar bahwa yang menentukan ketaatan kami, yang menentukan kesuksesan kami adalah bagaimana kami tunduk dan taat pada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Jika kami taat pada firman-Mu berarti kami taat pada Tuhan. Dan hanya orang yang taat pada Tuhan yang akan diberkati Tuhan. Semoga kebenaran ini memberikan pencerahan bagi kami. Agar kami bisa diberkati di dunia dan di akhirat. Demikian doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga.
Seperti burung di udara, kau pun pelihara